kasih Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati dan dicintai Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 21 April 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda bagi keluarga adalah dari Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Marilah kita renungkan dan dengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop firman Tuhan yang kita renungkan ini berjudul Roti Hidup. Perikop ini mulai ayat 25 sampai dengan 59. Tetapi yang kita dengarkan hanya ayat 35 dan 40, persis bagian tengahnya. Tetapi akan kita renungkan seutuhnya. Dalam perikop roti hidup ini dilukiskan ada dialog yang sengit. Bahkan boleh dikatakan ada perdebatan yang sengit antara orang banyak yang mencari Yesus dengan Yesus sendiri. Dialog dimulai dari pihak orang banyak itu. Mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka memanggil Yesus sebagai Rabi, sebagai guru, tetapi mereka tidak menerima pengajarannya. Mereka bertanya, "Bila mana engkau tiba di sini?" Karena mereka heran. Tadi malam Yesus masih berada jauh di seberang danau dan tidak ikut menyeberang ke Kapernaum. Tetapi sekarang sudah ada di Kapernaum. Mereka heran atas keberadaan Yesus di Kapernaum. Padahal sebenarnya orang banyak itu sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Yesus. Bahkan sudah makan roti dan ikan yang digandakan Yesus hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi orang banyak itu belum melihat, belum mengakui tanda-tanda keilahian Yesus itu. Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu.
Jawaban Yesus ini menohok kepada mereka, sehingga mereka berkata, "Apakah pekerjaan yang kami lakukan yang dikehendaki Allah, supaya kami dapat makanan seperti itu?" Jawab Yesus, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebelumnya, Yesus sudah pernah menjelaskan bahwa Dialah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi mereka tidak percaya. Maka ketika orang banyak itu bertanya, apa yang dikehendaki Allah dari mereka? Dengan singkat dan jelas Yesus menjawab, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka mereka berkata lagi, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Tentang makanan itu, nenek moyang kami pun telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi mereka mengakui bahwa Musa lah yang memberi nenek moyang mereka makan roti dari surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dialah roti hidup. Siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Lapar dan haus adalah masalah hidup yang paling mendasar di dunia ini, dan itu bisa diatasi oleh kuasa Yesus. Luar biasa. Yang penting datang kepada Yesus, melapor kepada Yesus, mohon bimbingan dari Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, dan percaya kepada kuasa ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang banyak itu sudah datang kepada Yesus. Mereka sudah melihat Yesus. Mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan Yesus, dan sudah menikmati roti dan ikan yang digandakan Yesus sendiri. Tetapi mereka tidak mengakui kuasa ilahi yang ada pada Yesus, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Putra Allah yang diutus dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi sampai akhir perikop ini Yesus berulang-ulang menjelaskan kuasa ilahi yang akan diberikan Bapa kepadanya, dan jaminan yang akan diberikan Yesus kepada pengikutnya, yaitu satu, bahwa Yesus akan melindungi semua orang yang diberikan Bapa kepadanya, dan akan melindungi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Dua, Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Tiga, Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Walaupun Yesus sudah dengan jelas dan berulang-ulang menjelaskan kuasa ilahi yang diterimanya dari Bapa di surga, dan sudah menjelaskan jaminan yang akan diberikannya kepada pengikutnya, tetapi orang banyak itu tetap tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka mulai bersungut-sungut dan menggerutu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang?
kita sudah menjadi pengikut Yesus. Kita sudah memperoleh rahmat penebusan dosa atas sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah memperoleh perlindungan dari Tuhan. Kita sudah memperoleh anugerah yang tidak terhitung dari Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, seberapa besar iman percaya kita bahwa Yesus adalah Putra Allah, Juru Selamat kita? Apakah kita masih tetap setia dan datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus setiap hari? Misalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Seberapa besar iman percaya kita bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga? Apakah kita mau menerima dan makan roti hidup itu? Mungkin kita tidak bisa mengikuti misa di gereja secara langsung. Apakah kita mengikuti misa online dari rumah atau beribadah di rumah kita masing-masing? Dalam masa pandemi COVID-19 ini, mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin Bapak Ibu mengalami penderitaan penyakit. Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah keluarga. Mungkin Bapak Ibu mengalami berbagai kesulitan hidup. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, seberapa besar percaya kita akan kuasa Tuhan dalam hidup kita sekarang ini? Apakah kita masih percaya akan jaminan penyertaan dan jaminan perlindungan hidup yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita sekarang ini? Yesus bukan hanya memberikan jaminan hidup di dunia ini, tetapi juga memberikan jaminan hidup yang kekal dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Para rasul dan para pengikut Yesus sudah banyak yang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, tetapi mereka tetap setia dan percaya kepada jaminan yang diberikan Yesus sampai akhir hidup mereka. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, seberapa besar iman percaya kita akan kebangkitan dan hidup yang kekal itu? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman? Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, sampai akhir hidup kita, kita harus tetap datang dan percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah memberikan jaminan kepada orang yang percaya kepadanya, yaitu perlindungan hidup, hidup yang kekal, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.